Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Junior Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi untuk update analisa dari GBP USD ini. Dan terlihat pada hari ini bahwa si GBP USD melemahnya cukup banyak, tetapi harganya lagi berusaha untuk ditarik kembali ke atas. Sedikit informasi aja bahwa jika ada yang masih punya posisi di daerah 38.600-an ya, 38.600-an sampai 37 ribuan itu udah bisa di close sebagian posisinya dan sisakan satu atau dua posisi aja. Dan jangan lupa untuk di set BS selalu supaya pada saat harga balik lagi ke atas ini untuk retest resisten itu kita nggak kehilangan profit kita atau kita nggak loss ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke analisanya dan kita bongkar apa yang terjadi selama satu hari ini di candle harian ini ya. Kita masuk ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kita buka di sini analisanya dan kelihatan di sini. Ya, jadi sama persis untuk si GBP USD ini pergerakannya hampir sama seperti EUR USD. Lagi-lagi dia berhasil berhenti di base dia yang di bawah ini, guys. Jadi kan kemarin saya udah bilang ya, kalau misalkan pergerakan GBP USD kalau dia mau turun ke sini, itu dia syaratnya harus merusak base ini. Lalu kalau yang mau nonton video berikutnya, video sebelumnya, bisa nonton di pojok kanan atas ini seperti biasa. Nanti akan saya taruh videonya di sini untuk menonton penjelasan dari si GBP USD ini. Jadi pada hari ini kita lihat dia sempat menyentuh level ini, sempat menyentuh base ini di harga 37.287. Dia sempat nyentuh tapi langsung naik kembali. Mungkin di candle 4 jam itu nggak begitu kelihatan karena hanya terjadi yang bisa dilihat itu hanya spike candle aja, yaitu candle dengan body yang panjang, dengan buntut yang panjang sekali. Lalu sekarang harga masih berkonsolidasi di area base dia yang ini, base dia yang kedua dari atas. Jadi seperti kemarin yang saya bilang bahwa kalau dia nggak berhasil tes ini, otomatis dia akan turun kembali, yaitu ke sini dan juga ke sini. Dan hari ini benar terjadi bahwa dia terjadi penurunan ya. Walaupun saat ini harga sedang ditarik ke atas kembali. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa bongkar lagi di time frame H1. Nah, di H1 ini lebih kelihatan jelas bahwa si harga ini semenjak penurunan ini kan strukturnya seperti yang saya jelaskan berulang kali. Saya selalu mengingatkan bahwa untuk trading itu kita harus tahu dulu struktur dari si harga tersebut. Jadi struktur harga tersebut ini adalah sebagai suatu kayak peraturan dia dan tidak boleh dilanggar. Jika dia melanggarnya atau dia ada yang melenceng dari struktur dia, berarti otomatis suatu pergerakan harga itu baik itu ke atas atau ke bawah akan mulai berhenti. Contohnya seperti ini. Di sini dan dia ada struktur ya. Dia sebelum naik, sesudah dia naik dari sini. Ini dari base ini naik, dia bentuk base lagi di sini, lalu dia naik, turun lagi untuk retest. Di sini retest dia membuat sebuah trendline. Tapi dia nggak menjebol atau bisa dikatakan dia nggak turun 50% dari si kenaikan ini. Kita bisa ukur kenaikan ini menggunakan Fibo. Nah, dia hanya turun sampai 0,50 aja, atau 0,5. Jadi dia hanya turun sampai 0,5 aja, itu syaratnya, karena kalau dia udah turun di bawah 618, itu otomatis kekuatan untuk uptrendnya sudah nggak ada. Jadi bisa dikatakan dia pullback kembali menjadi downtrend. Tapi kalau dia berhasil mantul di area Fibo 0,5 ini, itu otomatis kekuatan uptrendnya masih ada dan masih sangat kuat. Lalu karena dia berhasil mantul di situ, dia kembali lagi ke base-nya. Dia sempat retest kembali di base ini.
sebelum dia masuk kembali ke base-nya, dia retest dulu dan akhirnya berhasil. Jadi dia melanjutkan kenaikan dia, dan setelah kenaikan tinggi ini di sini dia ada membuat base kembali, walaupun base-nya itu sempat dilanggar sama dia. Tapi dia tetap bertahan di base ini, dia bertahan di area konsolidasi dia di sini. Jadi dia nggak kemana-mana karena dia belum bisa menembus antara base bawah atau base atas. Syarat dia untuk naik atau turun adalah dia harus menembus salah satu dari kedua base ini. Pada akhirnya dia memutuskan, ternyata market memutuskan untuk menaikkan harga dan untuk mentesting si downtrend ini, si downtrend area trendline dia ini kan dia downtrend terus ya. Akhirnya di sini terjadi konsolidasi dan si harga berusaha untuk breakout dari area downtrendnya dia. Maka sini range sideways dia bisa dikatakan cukup besar. Dari sini, dari 37.346 sampai sekitar 37.977 ya, hampir bisa dikatakan 700-an ya, 700 poinan. Lalu harga berhasil menembusnya, tapi sebelum menembus ini kalau kita perhatikan sih ini ada beberapa doji dulu, karena mungkin dia coba-coba tembus dulu, akhirnya dia berhasil tembus. Lalu sini dia membuat price action seperti biasa. Nah, kalau kalian perhatikan pada saat harga menembus, di sini dia udah bertahan di sini nih, dia udah bertahan di atas. Dia nggak turun lagi, dan dia nggak turun lebih dari 50% dari kenaikan ini seperti biasa. Syaratnya itu nggak boleh turun dari 50%. Karena kalau turun dari 50% otomatis harga kekuatan uptrendnya itu udah hilang. Lalu dia naik, dan di sini kita bisa lihat bahwa kenaikan ini membentuk sebuah base ya. Dia bentuk sebuah base dan ternyata base-nya itu berhasil dirusak sama dia di sini. Sini saya udah bilang waktu itu ada pakai skenario, tapi ini udah terlaksana skenario-nya, dan untuk skenario 2 ini mungkin udah nggak kepake lagi karena harga bergerak turun pada akhirnya. Jadi kita pakai skenario 1 aja. Jadi ini base ini udah dirusak nih, struktur dia uptrend itu udah dirusak di sini pada saat candle yang ini menembus. Terus ditambah lagi candle yang ini retest kembali, jadi rusak ya. Dan dia turun terus sampai menemui titik base-nya dia lagi di sini sebagai demand area dia. Jadi ini otomatis jadi supply area dia. Demand area dia bertahan lagi dan dia sempat retest kembali untuk si trendline dia ini. Ternyata gagal kembali dan menembus kembali untuk di base ini, dia tembus kembali ya. Nih, dia menembus base ini kembali di sini. Hingga kini dia berhasil tembus. Kalian perhatikan, ketika di dalam base ini penurunan dia itu nggak pernah banyak atau nggak pernah dikit, atau kenaikan dia atau penurunan dia nggak pernah banyak ya. Tapi ketika dia berada di luar base ini, dia langsung turun banyak dan naik banyak. Berarti ini bisa dikatakan ini adalah range dia sideways, dan ini adalah area konsolidasi dia, atau bisa dikatakan sebagai penentuan arah dia mau naik atau turun. Kalau saya biasanya saya akan tunggu di base dia seperti ini. Ini saya katakan sebagai primary base-nya dia ini. Ini juga base dia yang cukup kuat. Jadi saya hanya mengambil base yang kuat aja menurut saya untuk menampung sebuah pergerakan harga, baik itu naik atau turun. Karena harga udah ada di dalam base ini, otomatis kita harus tunggu dulu dia akan breakout lagi atau enggak. Jadi kalau misalkan kita buka di sini nih, misalkan kita open buy, bisa saja suatu waktu harga ditarik kayak ke sini untuk retest kembali si garis trendline ini yang udah menjadi yang udah menjadi resistnya dia ya. Bisa aja dia tarik ke sini lagi untuk dites kembali, lalu baru dibawa turun lagi ke base yang ini. Atau kalau dia nggak kuat untuk menembus base ini, karena kita lihat di sini ada rejection di candle 1 jamnya, ada rejection nih, ada spike candle. Jadi bisa aja harga dibawa konsolidasi dulu di sini, baru dia turun lagi ke sini target dia.
Oke, mungkin kalau untuk lebih jelasnya itu kita bisa lihat di 30 menit. Nah, di 30 menit ini kita bisa lebih kelihatan jelas bahwa di sini ada rejection ya. Harga belum bisa menembus di bagian atas base ini di harga 37.810. Dia terjadi rejection dan harga turun kembali, dan mungkin ini bisa dikatakan sideways dulu harga di sini. Baru kalau misalkan seller berkuasa lagi atau seller menang lagi dari buyer, otomatis karena ini lagi di supply area dia, otomatis dia akan turun ke demand area dia yang di sini. Dan kita bisa entry ketika terjadi konfirmasi kalau dia turun. Kita bisa kasih stop loss di daerah sini. Karena supply area dia untuk yang ini cukup panjang, kalau saya perhatikan cukup besar. Jadi kalau untuk stop loss di sini lebih baik kita stop loss dulu di sini, baru kita open lagi di sini nanti. Baik itu open buy atau sell. Terus kalau di sini kan kita lebih kelihatan ya untuk di time frame M30 ini bahwa si garis si base yang ini, base yang kedua dari atas ini, itu cukup berguna, cukup berpengaruh pada harga dia. Tadi dulu saya coba perhatikan kembali untuk range konsolidasinya ya. Oke, sorry. Jadi untuk range konsolidasinya itu biasanya ini udah sedikit revisi. Saya baru perhatiin juga di M30 bahwa di sini base-nya itu konsolidasi daerah sini. Jadi kita bisa open buy ketika candle open sell ketika candle berhasil retest di base ini seperti ini. Ini dia retest kembali, dan ini adalah fake breakout dia. Ini fake breakout dia untuk naik ke base nya lagi, ternyata dia malah turun ke sini harganya. Lalu kalau misalkan udah begini, kita harus tunggu aja nih candlenya nih sampai dia selesai. Kita lihat dulu apakah dia nanti candle selanjutnya akan close di bawah atau enggak. Kalau dia close ke bawah, berarti skenario nya adalah, ini saya hapus dulu karena ini udah terjadi ya. Ini udah benar ya, dia retest dia ke sini. Kita bikin skenario baru, yaitu adalah ketika si candle ini nggak berhasil naik. Jadi candle ini akan kemungkinan untuk retest lagi di sini. Retest baru itu naik ke sini. Ini target dia. Ini untuk skenario 1. Kalau skenario 2-nya itu ya paling seperti ini. Ketika candlenya berhasil bertahan di sini, dia bisa naik kembali, retest, baru dia menguji si trendline ini lagi. Ini skenario 2-nya. Karena untuk pergerakan market itu sangat tentatif, dan kita pun kadang sebagai trader juga bisa salah ya dalam menentukan trading plan. Jadi sebisa mungkin kita menyiapkan skenario cadangan ketika skenario utama kita itu tidak ditepatin oleh market. Kalau skenario utama saya ini skenario 1 nih, dan skenario cadangan saya adalah yang skenario kedua ini. Jadi pada saat harga berhenti di sini, itu ada kemungkinan reversal kembali ke atas. Dan kalau dia masih terus turun, dia masih turun terus nih, misalkan ya harga udah kena ini dan dia turun terus. Sini kalau kalian perhatikan sini ada trendline. Nah, ada kemungkinan besar harga akan kesini dulu. Baru dia menguji base ini lagi, dia sideways, baru dia bisa ke atas lagi. Jadi dia seperti membentuk pola chart pattern gitu nanti jatuhnya. Ini skenario ketiga. Tapi ini seperti skenario ketiga ini akan cukup panjang dan membutuhkan mungkin sekitar 2 atau 3 hari paling cepatnya, dan paling lamanya mungkin bisa 1 minggu untuk skenario ketiga ini. Dan ini untuk skenario long term ya biasanya ya, untuk long termnya.
Oke, mungkin untuk GBP USD segitu dulu pembahasannya, dan jika memang ada salah atau ada kata yang ingin ditambahkan, seperti biasa bisa komentar di kolom komentar, ditambahkan saja di situ, karena masukan kalian juga kritikan kalian itu sangat berguna bagi saya dalam membangun channel analisa ini. Dan jika suka dengan videonya, jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya dalam memberikan edukasi analisa harian dari setiap permata uang di forex ini. Jika ada yang bertanya kan kenapa saya itu selalu update di tengah malam seperti jam 1, jam 2, atau jam 12 ya. Itu karena saya menunggu candle harian itu, atau candle 4 jam itu, satu candle 4 jam lagi sebelum berakhir, atau pas candle 4 jam terakhir di hari ini ya biasanya ya, supaya lebih akurat aja untuk analisanya. Karena kalau misalkan saya update atau membuat video ini dalam dalam jangka waktu yang terlalu pagi seperti jam 8 atau jam 9 malam gitu, ya mungkin kurang akurat hasilnya karena kan candlenya belum selesai semua. Sedangkan kalau udah jam 11 gitu kan biasanya candlenya udah tinggal 4 jam, yang candle 4 jam itu tinggal satu candle lagi. Jadi nggak akan melenceng jauh banget dari prediksi yang saya buat di video ini untuk besoknya. Jadi begitu untuk penjelasan saya kenapa saya selalu update-nya malam. Jadi semoga membantu dan sampai jumpa di video berikutnya.